ICA telah berkomitmen untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Untuk melakukannya, kami perlu mengumpulkan 7,5 miliar rupiah. Total terakhir terkumpul 2,2 miliar rupiah. Dalam beberapa minggu ini terdapat tambahan 190 juta rupiah. Dengan demikian, sejauh ini telah terkumpul 2 miliar 390 juta rupiah. Masih dibutuhkan 5,11 miliar lagi untuk mewujudkan impian CLC. ICA, mari kita lanjutkan. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari bergabung bersama pada tanggal 24 Desember pukul 7 malam dalam ibadah malam Natal spesial di ICA East dan di ICA West. Mari bersama kita menyambut kelahiran Yesus ke dunia. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah perayaan Natal di ICA. Dan minggu ini kita akan masuk pada ibadah perayaan Natal dengan judul Menyembah Sang Raja. Kalau minggu lalu kita memulai ibadah perayaan Natal dengan The Humble King. Dan minggu ini kita tiba pada tema yang baru. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman yang kami baca hari ini akan menolong kami, memimpin kami kepada jalan kebenaran. Tuhan, Engkau mengetahui setiap keadaan yang kami alami dalam tahun ini. Tapi hari ini, di hari Natal, kami tahu ya Tuhan, kehadiran-Mu begitu penting bagi hidup kami, bagi perjalanan iman kami. Tuhan, pimpin kami. Apapun kondisi yang kami alami, itu tidak akan pernah mencuri sukacita Natal di hati kami. Kehadiran Allah dalam hidup kami itu jauh lebih penting dari apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Teks pembacaan hari ini akan terambil dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Dan saya juga mendorong Bapak Ibu di rumah bisa membaca Lukas pasal yang kedua. Dan hari ini kita hanya akan membaca Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita, saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian
ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Menyembah Sang Raja. Dalam bulan ini, kita memperingati hari Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, di mana Tuhan menjadi manusia, melawat kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika mengendarai di tengah jalan, yang terjadi adalah adanya kabut dan asap tebal yang menutupi jalan di mana kita berkendara? Saya ingat dengan jelas ketika di Kalimantan sekitar tahun 2015-2016, ketika saat itu tahun-tahun itu marak terjadi kebakaran hutan. Itu selama berhari-hari, berminggu-minggu, itu terjadi kabut asap yang tebal dan pekat menutupi semua area yang ada di Kalimantan. Tentu saja berkendara dalam situasi yang tertutup oleh kabut dan asap itu sangat tidak mengenakan. Pandangan menjadi terbatas, jarak pandang yang singkat dan pendek, dan kita tidak bisa melihat rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda yang ada di sepanjang jalan itu, dan bagaimana perasaan yang muncul. Perasaan cemas, takut, was-was, dan tentu saja itu mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Dampaknya tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk kesehatan tubuh dan bahkan kecelakaan mengintai sewaktu-waktu. Dalam keadaan demikian tentu saja mustahil untuk kita bisa menikmati perjalanan. Rasanya sulit dan sangat mustahil. Demikian juga di tahun ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dalam usaha, dalam relasi, kita punya pergumulan-pergumulan tertentu, doa-doa yang tak kunjung terjawab. Tetapi masihkah kita merasakan sukacita Natal itu? Masihkah kita dapat menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat itu? Dapat diibaratkan bagaikan kita sedang berkendara di tengah jalan yang ditutupi oleh asap yang pekat, dan kita sulit untuk menuju kepada masa depan. Itulah hidup manusia dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jarak pandang kita kepada masa depan tertutup karena kabut dosa yang merintangi pandangan kita, membuat kita rabun terhadap jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita sementara keadaan hidup kita begitu sungguh-sungguh tidak menyenangkan? Bahkan mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah tidak bekerja lagi, dirumahkan, omset yang menurun, konflik yang tak kunjung selesai, karena saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak mudah. Dan mungkin juga kita sedang bergumul dengan hebat dalam perjalanan iman kerohanian kita. Mungkin kita sulit untuk bertumbuh, bahkan stagnan karena kondisi-kondisi tertentu. Baik masalah relasi, finansial, kebutuhan hidup, kesehatan. Sehingga perasaan kita mulai mengontrol iman kita.
memunculkan rasa tidak bergairah untuk mengikuti persekutuan, ibadah, dan bahkan mungkin ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa dan melayaninya rasanya semakin kering, semakin jauh dalam jangka panjang. Yang terjadi pada diri kita, baik secara fisik maupun mental dan rohani, kita mengalami drop. Hidup menjadi muram dan cemas, kehilangan sukacita, dan tidak mengerti masa depan seperti apa yang akan kita lalui, yang akan kita capai dalam kondisi-kondisi seperti ini. Lantas, masih bisakah kita merasakan sukacita Natal? Dan dapatkah sukacita Natal itu menggairahkan kita untuk menyembah Sang Raja? Kalau kita baca dalam Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12, di sini Matius mencatat perjalanan orang-orang Majus yang mengikuti arah munculnya bintang yang menjadi petunjuk perjalanan mereka pada Raja yang rendah hati, Yesus Kristus. Ini ditulis dalam keadaan di mana bangsa Israel sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Ini adalah keadaan yang tidak mengenakan. Hidup sebagai orang jajahan, diperbudak, itu membuat mereka kehilangan harapan. Namun dalam keadaan yang tanpa harapan itu, Sang Mesias hadir. Dan kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua, di sini kita diperhadapkan pada 4 karakter penting. Karakter yang pertama adalah orang-orang Majus yang berjalan penuh harapan dalam tuntunan bintang untuk menyembah Allah dengan penuh sukacita. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi berita tentang kehadiran Mesias tidak begitu penting bagi mereka. Karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana pemerintah Romawi itu bisa digulingkan dan mereka bisa bebas. Karakter yang ketiga adalah para imam, pemuka agama Yahudi yang menolak kehadiran Sang Juru Selamat yang rendah hati itu dalam wajah Yesus Kristus. Mereka membayangkan kehadiran Mesias sebagai seorang pahlawan bagaikan Raja Daud yang mampu mengalahkan musuh-musuh, menghancurkan pemerintah Romawi yang telah memperbudak mereka, sehingga mereka tidak mau menerima konsep tentang Raja yang rendah hati, Kristus yang hadir, Allah yang datang dalam wujud manusia. Dan karakter yang terakhir di sini kita berjumpa dengan Herodes yang merasa terancam dengan kehadiran Sang Mesias. Takut dan khawatir akan posisi, status, masa depan kerajaannya, dan sebagainya. Kira-kira dari keempat karakter ini, karakter mana yang menggambarkan diri kita saat ini? Apakah Natal pada tahun ini biasa saja bagi engkau dan saya? Atau bahkan mungkin kita tidak bisa lagi menikmati Natal tahun ini karena merasa takut, khawatir yang lebih menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita beribadah dalam perayaan Natal tidak lagi bisa memuji dan menyembah Allah dengan hati yang penuh sukacita. Untuk menjawab itu, saya ingin sekali kita kembali pada kisah Natal pertama. Bermula dari satu perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Agustus yang memerintahkan semua orang di bawah otoritas kerajaannya untuk mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya. Lalu apa yang terjadi? Maka ramailah orang pulang kampung. Kota-kota besar menjadi sepi, kota kecil dan desa menjadi sesak. Begitu juga dengan sebuah kota kecil di tanah Yudea, yaitu kota Bethlehem. Di sana penginapan-penginapan menjadi penuh. Reuni antar keluarga, teman kecil terjadi di sana. Malam itu ada sekelompok orang asing yang terlupakan, dipinggirkan hidupnya. Mereka bukanlah keturunan Yahudi, tidak layak untuk masuk dalam hitungan orang-orang yang diselamatkan. Orang itu adalah 3 orang Majus. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak religius, orang kafir. Mereka disejajarkan dengan para pendosa, layak dihukum.
bahkan disebut sebagai tercipta untuk bahan bakar di neraka. Jalan yang tertutup oleh kabut tebal, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Masa depan mereka tidak jelas. Tetapi dalam keadaan itu ada cahaya bintang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun hidup mereka pada solusi atas keselamatan hidup dan jiwa mereka kepada Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Berita apa yang dapat membuat semua orang bersuka cita? Berita apa yang menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan umat manusia? Berita apa yang membuat engkau dan saya memuliakan Bapa yang di sorga? Mungkin sebagian orang menganggap berita adalah berita yang bisa membahagiakan hati mereka, membahagiakan mereka, membuat mereka bisa memuji Allah. Itu berita tentang harta benda. Dapat uang kaget atau dapat harta benda yang melimpah, omset naik. Itu adalah kabar yang selalu dinanti-nantikan. Dan ketika itu terjadi, maka mereka akan memuliakan Allah. Mungkin sebagian orang lagi menganggap berita terpenting yang membuat mereka bisa bersuka cita, memuji Allah tentang popularitas yang naik, mendapatkan kedudukan yang tinggi, status duniawi sosial yang dianggap lebih tinggi dari yang lain. Itu yang lebih penting yang membuat mereka bisa bersuka cita atau memuliakan Allah. Ataukah tentang kepintaran, hasil tes IQ yang tinggi mungkin, nilai yang tinggi, membuat mereka bisa bersuka cita dan memuliakan Allah, atau mendapat validasi dari orang-orang sekitar. Semua itu dicari oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sini di hari Natal, berita apa yang membuat orang bersuka cita dalam kekekalan dan memuliakan Allah? Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Berita kesukaan itu adalah berita kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Yahudi ribuan tahun lamanya. Telah lahir malam itu. Sebutannya yaitu Kristus Tuhan, Sang Mesias yang adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menjadi manusia dan melawat umatnya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Allah menjadi manusia. Dari sudut pandang Allah itu bukan masalah karena Ia Maha Kuasa. Apapun bisa Dia lakukan. Tetapi dari sudut pandang kehormatan, martabat, keagungan, bagaimana mungkin Sang Pencipta itu mau menjadi manusia? Dalam keyakinan-keyakinan tertentu, manusia dianggap begitu rendah, begitu hina. Tetapi Allah Sang Juru Selamat yang tidak pernah terbayangkan dalam pemikiran orang-orang Yahudi, para agama, pemuka agama orang-orang Yahudi, bahwa Sang Juru Selamat Allah sendiri datang menjadi manusia demi menyelamatkan manusia yang telah memberontak kepada Dia. Kristus Sang Mesias, pribadi Tritunggal, rela menjadi manusia. Ia rela merendahkan diri, menjadi sama seperti engkau dan saya. Ini adalah berita kesukaan yang besar. Kalau kita membaca dalam Lukas 2 yang mencatat, sebelum para gembala menyadari sepenuhnya apa arti dari kesukaan besar, tiba-tiba Alkitab mengatakan bahwa datanglah sejumlah besar bala tentara sorga, memenuhi langit, padang belantara di padang yang gelap itu, sambil memuji-muji Allah. Kemunculan mereka membuat kegelapan langit di padang gurun menjadi terang benderang seperti sebuah pertunjukan. Tidak pernah di dalam Alkitab bahwa malaikat pernah menampakkan diri sekaligus dalam jumlah yang besar.
Tetapi hanya dalam peristiwa kelahiran Kristus sangat banyak jumlahnya. Hal ini hendak menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di malam itu. Apa yang malaikat itu nyanyikan? Lukas 2 ayat 14 mencatat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan pujian malaikat dalam ayat yang 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tempat paling tertinggi. Tidak ada tempat yang paling tinggi selain tempat Allah dengan segala kemuliaannya. Mengapa para malaikat menaikkan pujian bagi Allah yang begitu tinggi? Di sini kita melihat Allah Sang Juru Selamat merendahkan dirinya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Yesus selalu mengatakan dan bahkan penulis-penulis Alkitab selalu mengingatkan, yang mau ditinggikan harus merendahkan dirinya. Yang mau melayani, mereka adalah orang-orang yang ditinggikan. Orang-orang yang selalu mempertahankan posisi kedudukan, menganggap bahwa itu sesuatu yang penting, tapi Alkitab menjungkir balikan itu. Siapa yang ingin ditinggikan, dia harus merendahkan diri, harus melayani, bukan mempertahankan hak. Kristus tidak mempertahankan kedudukan, tetapi merelakan kedudukannya untuk mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya. Orang Majus, para gembala, baik dalam Matius 2 dan Lukas 2, gambaran dari orang-orang yang tertolak, tidak masuk hitungan, status sosial yang rendah. Tetapi mereka mengenal bayi yang baru dilahirkan di kandang hewan itu adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Berbeda dengan orang Yahudi dan Herodes yang tidak mengenalnya, bahkan enggan untuk datang menyambut Sang Raja, Sang Juru Selamat. Allah tidak ragu meninggalkan segala kehormatan, kuasa dan kemuliaannya untuk turun menjadi manusia. Lahir di kandang binatang, menjadi bayi kecil, lemah, terbatas dan tidak berdaya, sama seperti bayi-bayi lainnya. Ia rela merendahkan dirinya, membatasi kuasa dan kekuatannya, serta kemampuan-kemampuan ilahinya dengan menjadi manusia, demi menyelamatkan engkau dan saya. Ini adalah teladan yang luar biasa. Dan kontras perbedaannya dengan Herodes, antara Herodes dengan Yesus. Herodes mempertahankan posisinya dengan cara apapun, tetapi Kristus melepaskan kehormatannya. Kontras juga perbedaan antara orang Majus, gembala dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memikirkan ambisi keinginan mereka di balik kedatangan Mesias. Sedangkan orang Majus, para gembala, tidak peduli apapun keadaan dan kondisi yang sedang mereka alami. Mereka hanya datang, menyambut, dan menyembah Sang Juru Selamat. Dan mereka berbahagia karena Kristus, bukan karena hal-hal lain, bukan karena keinginan mereka terpenuhi. Dan bahkan para gembala saat itu mereka pulang, mereka tetaplah menjadi seorang gembala. Keadaan ekonomi mereka tidak membaik, tidak dapat harta langsung jatuh dari langit, tapi mereka pulang dengan sukacita kekal. Sukacita yang tidak bisa dicuri, sukacita yang nilainya jauh melampaui harta benda, status sosial dan kedudukan. Apakah engkau dan saya, apakah kita saat ini bersukacita karena Kristus? Tanyakan itu pada diri kita. Ataukah sukacita kita Kristus plus kedudukan, Kristus plus harta benda, Kristus plus validasi orang-orang, Kristus plus dan plus kepentingan kebutuhan kita. Berita Natal yang menjadi kesukaan besar itu akan memenuhi hati kita bila hanya Kristus yang kita tempatkan dalam hati dan hidup kita. Sayangnya terkadang kita tergoda untuk mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang Natal seperti orang Yahudi,
Herodes, pemuka agama Yahudi. Saat merayakan Natal, bisa saja pandangan kita tertuju kepada keagungan pribadi Kristus. Kita tidak tertuju kepada hal yang tepat. Kita lebih berfokus pada masalah-masalah lahiriah yang sedang kita hadapi. Baik kehidupan itu, kita berfokus tentang kehidupan kita yang masih sukar, penghasilan yang menurun, pekerjaan yang sepi, biaya hidup yang meningkat, kesehatan yang terancam, krisis identitas, membutuhkan validasi. Sehingga akhirnya kita tidak lagi merayakan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, dan kita tidak lagi menyembah Dia. Kita akan merasa hidup kita suram seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Lesu, tidak punya gairah untuk datang menyambut kehadiran Sang Mesias, menyembah Dia dengan hati yang penuh sukacita. Itulah yang menyebabkan sebagian dari orang-orang Yahudi dan bukan mungkin kita saat ini menjadi apatis untuk mengikuti perayaan Natal. Sehingga kita tidak mengalami sukacita Natal itu sama sekali. Sebagian lagi mungkin berharap melalui kebaktian Natal itu ada keajaiban yang Tuhan akan buat, di mana Allah akan melimpahkan kita dengan harta benda yang banyak, menaikkan posisi kita di tempat di mana kita bekerja, menaikkan status sosial kita. Lagi-lagi fokus bukan kepada keagungan pribadi Kristus, kehadiran Sang Juru Selamat, tetapi pada materi. Apa yang dikejar oleh dunia ini yang kita harapkan ketika kita datang dalam perayaan Natal. Seperti fokus Herodes yang hanya tertuju kepada mempertahankan jabatan, kedudukan, posisi, kekuasaan, validasi. Atau seperti orang-orang Yahudi hanya berfokus kepada pembebasan dari penderitaan hidup dari jajahan Romawi. Sehingga kelahiran bayi Yesus di hari itu tidak punya arti apa-apa bagi mereka. Satu ketika setelah kebaktian Natal keluarga, seorang ibu bertanya kepada putrinya yang masih berumur 9 tahun. "Mengapa kamu kelihatan cemberut? Apa yang membuatmu tidak bisa menikmati ibadah malam Natal keluarga tahun ini?" Putri yang ditanya itu diam saja. Wajahnya semakin cemberut. Dan tiba-tiba kakak laki-lakinya menjawab, "Dia mau HP baru, Mah." Kemudian sang ibu menatap sang putri dan berkata, "Ibu tahu, tetapi kamu lihat sendiri usaha ibu dan papa lagi sepi di tahun ini. Kalau kami punya uang, pasti kami belikan, apalagi sebagai hadiah Natal." Namun anak perempuan kecil itu tidak terhibur, tidak mendapatkan jawaban atas apa yang dia inginkan. Bagi dia, Natal kali ini adalah Natal yang paling menyedihkan. Tidak ada pohon terang yang menghiasi atau menggantikan pohon terang yang sudah usang di rumah mereka. Tidak ada baju baru, tidak ada hadiah HP baru, tidak ada kue-kue dan coklat, acara hiburan. Dan sang anak ini kehilangan sukacita Natal. Ya, itulah yang disebut anak-anak. Itulah iman yang belum bertumbuh dalam kebenaran. Tapi engkau dan saya, kita bukan lagi anak-anak dalam Kristus, bukan? Bisa jadi mungkin sebagian orang dalam merayakan Natal, paradigma kita seperti paradigma anak-anak. Sukacita Natal kita sangat bergantung seberapa baik atmosfer yang mendukung hidup kita, termasuk penghasilan, kedudukan, kesempatan liburan, kesenangan kita, termasuk juga tentang kesehatan. Bila hal itu tidak mendukung, maka sukacita Natal kita akan hilang. Kita harus keluar dan bebas dari perangkap pemikiran yang seperti itu. Tuhan bukan tidak tahu keadaan dan kesulitan yang engkau dan saya sedang alami, tapi Dia ingin engkau dan saya melihat yang pertama-tama, yang terpenting,
yang telah Ia lakukan bagi kita, yaitu keselamatan, di mana hukum dosa telah ditangguh oleh Dia. Dia rela meninggalkan kemuliaan surgawinya dan menjadi manusia yang tanpa reputasi demi keselamatan hidup engkau dan saya. Orang Majus datang bersukacita menyembah Yesus Sang Raja. Ini adalah motif yang benar, sukacita Natal yang sesungguhnya. Perhatikan teks Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Apa yang terjadi pada dua peristiwa perjumpaan ini? Berbeda dengan para gembala dalam Lukas 2. Ketika berjumpa dengan Maria dan Yusuf, mereka disebut berkata-kata menyampaikan apa yang diberitahukan malaikat kepada mereka. Tetapi orang-orang Majus dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, ini tidak disebutkan oleh Matius dalam tulisannya bahwa mereka mengucapkan sesuatu. Sepertinya ada perbedaan bahasa yang menjadi masalah dalam komunikasi mereka. Tetapi yang menjadi concern utama Matius adalah dalam perjumpaan orang Majus dengan Kristus, bukan perkataan yang diperlukan, melainkan perbuatan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mereka tanpa berkata-kata, mereka sujud menyembah Dia, lalu membuka peti harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Kristus. Momen perjumpaan bersama Sang Mesias membuat orang-orang Majus itu merasakan kehadiran Allah yang benar, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dan yang bisa dilakukan oleh orang-orang Majus itu hanya sujud menyembahnya dengan takjub. Bibir orang Majus itu tertutup rapat, tetapi di hadapan Allah hati mereka terbuka. Hanya penyembahan yang mengalir keluar dari dalam hati mereka, diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan mereka, tanpa satu kata pun yang keluar. Tetapi hidup yang menyembah dari hati. Bapak Ibu, ketika engkau dan saya kita merayakan hari Natal, kehadiran Sang Juru Selamat, apakah engkau dan saya kita datang dengan sejumlah list? Tuhan, Natal tahun ini yang belum terjawab loh Tuhan. Tahun depan listku bertambah. Ini belum terjawab, aku tambahkan lagi untuk list tahun depan. Ataukah ketika kita datang menyembah Tuhan, berjumpa dengan Kristus, hati kita penuh ucapan syukur. Dan yang kita lakukan hanyalah menyembah Dia. Pernahkah engkau punya pengalaman ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau tidak bisa berkata apa-apa pun, engkau hanya bisa menangis, mengucap syukur, menyembah dan memuji Tuhan, tanpa meminta sesuatu. Karena pribadi Kristus itu menenangkan, meneduhkan, sehingga kita tidak lagi fokus tentang kebutuhan. Fokus kita hanya tentang kehadiran Allah. Dan kita menikmati momen perjumpaan itu tanpa membawa list-list yang kita punya. Yesus lahir di malam Natal. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Dengan apakah kita dapat menyamakan anugerah Allah yang luar biasa turun atas hidup engkau dan saya? Karena kasih-Nya Ia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Walaupun kita sudah melakukan dosa, mengikuti keinginan daging kita tidak peduli kepada Allah dan firman-Nya. Kita tidak menghormati Dia, sampai kita rusak luar biasa, yang harusnya engkau dan saya dihukum. Tetapi Dia mengirim putra tunggalnya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Itu bukankah satu berita kesukaan besar yang luar biasa? Sang Juru Selamat sendiri, Allah Pencipta, menyelamatkan engkau dan saya. Belum cukupkah itu membuat engkau dan saya bersyukur, bersukacita dan memuji Tuhan? Masihkah hal-hal materi, nilai-nilai keagungan duniawi
menutup hati dan pikiran kita untuk kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar. Tuhan ingin engkau dan saya melihat dan berfokus pada hal terpenting yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita, yaitu keselamatan kita dari penghukuman atas dosa. Bila kita bisa mensyukuri itu, mudah bagi Dia untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi yang engkau dan saya butuhkan. Tetapi apa gunanya bagi Tuhan kalau Ia selalu memenuhi dan melimpahkan materi, kalau kita tidak pernah melihat yang terpenting, bahwa jiwa kita, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita sadar kita orang berdosa, maka hanya satu cita-cita kita, diselamatkan, dibebaskan dari hukuman dosa. Itulah yang akan terjadi ketika engkau dan saya berjumpa dengan Kristus. Berita pengharapannya bagi engkau dan saya, bagi saudara-saudara yang belum bertobat dan belum menerima Yesus sebagai juru selamat, terimalah Dia sekarang ini. Cintanya begitu besar, kasih-Nya begitu melimpah bagi engkau dan saya. Bagi engkau dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Dia. Sembahlah Dia setiap hari, setiap waktu. Sembahlah Dia setiap tarikan nafas hidup kita. Bersukacitalah kepada Dia karena begitu besar kasih-Nya kepada engkau dan saya. Berita sukacita bagi kita, bagi engkau dan saya saat ini, terambil dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat engkau dan saya memberikan kemuliaan kepada Allah di tempat yang tertinggi, maka kedamaian pun dicurahkan Allah atas hidup engkau dan saya. Saat kita menempatkan Allah di tempat yang utama dalam hidup kita, maka damai sejahtera Allah akan menjadi bagian hidup engkau dan saya. Saat kita merayakan Natal dengan menempatkan Yesus lebih daripada semua keperluan kebutuhan kita, maka damai dan sukacita Natal akan engkau dan saya rasakan. Dan hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kita bisa merayakan Natal dengan berfokus kepada keagungan Kristus yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan hidup kita akan menyatakan kemuliaan Allah. Setiap waktu engkau dan saya akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyembah Allah dalam hidup kita lewat perilaku, perkataan, dan semua aktivitas kita akan mencerminkan penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan tentang pujian, bukan tentang kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi lebih daripada itu, saat tidak ada orang yang melihat kita, saat tidak ada orang-orang yang mengenal kita, ada bersama-sama dengan kita. Saat tidak ada pemimpin rohani, ketua KKA atau siapapun, ketika kita berada di tempat terasing sekalipun, hidup kita akan mempermuliakan Allah. Kita tidak main kucing-kucingan. Kita akan hidup menjadi Injil. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Tuhan, Engkaulah Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar tidak ada yang lebih penting dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Engkau yang terpenting dari segala yang kami butuhkan di dunia ini. Kami tidak ingin seperti orang-orang dunia yang mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini. Tetapi kiranya fokus kami hanya kepada Kristus. Engkau tempat utama dalam hidup kami. Sehingga kami mampu menyembah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus
di tempat di mana kami bekerja, hidup dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga kami mampu menyembah Tuhan dengan perkataan kami ketika kami berbicara kepada orang-orang. Kami mengucapkan kata-kata bukan kata-kata yang menyakiti, merendahkan, menghina, tetapi setiap kata-kata yang kami ucapkan mencerminkan penyembahan kami kepada Tuhan. Ketika kami berelasi dengan sesama kami, hubungan-hubungan yang kami jalin mencerminkan hubungan kami dengan Kristus. Ketika kami memperlakukan orang lain, cara kami memperlakukan orang lain sebagaimana kami diperlakukan oleh Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau tidak hanya di bulan ini, di hari ini, tetapi seumur hidup kami, setiap tarikan nafas kami mau menyembah Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kami punya banyak pergumulan dan kebutuhan. Tetapi ketika kami datang ke hadirat Tuhan, saat kami tidak bisa berkata-kata sekalipun, karena hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami tahu Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau menolong hidup kami. Dan Engkau memimpin hidup kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Sehingga apapun yang ada pada hidup kami akan syukuri, mempergunakan dengan penuh ucapan syukur. Karena hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dari Mazmur 99 ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberi engkau dan saya damai sejahtera. Ia menyinari engkau dan saya dengan wajahnya dan menolong engkau dan saya dalam setiap pergumulan hidup yang engkau dan saya gumuli. Damai sejahtera dari Allah turun atasmu. Terpujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari bergabung bersama pada tanggal 24 Desember pukul 7 malam dalam ibadah malam Natal spesial di ICA East dan di ICA West. Mari bersama kita menyambut kelahiran Yesus ke dunia. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.